Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia selalu bagi kita semua, para pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada malam hari yang berbahagia ini, ketemu dengan saya Herman Hopi Munawar dalam dialog Borneo Care Speak. Jadi Borneo Care ini peduli Borneo, bicara tentang berbagai hal terkait dengan di Kalimantan Barat. Khususnya dan umumnya adalah Kalimantan secara keseluruhan. Pada malam hari ini kita akan bicara fokus terkait dengan satu persoalan pendidikan yang barangkali persoalan pendidikan adalah persoalan yang sangat krusial saat sekarang ini untuk kita bicarakan. Banyak hal-hal yang mesti kita diskusikan. Pada malam hari ini ada tamu kita, alhamdulillah tokoh muda kita yang katanya juga akan calon ketua KNPE nanti. Mudah-mudahan Siap. sukses Bung Rio. Amin, amin, Beliau Pak. ini adalah Rio Ramdhanu, SPD. Ya, Latar belakang beliau ini adalah guru, ya kan? ya, Dan sekarang juga sedang menempuh pendidikan juga di Magister Hukum Universitas Tanjung Tanjung. Pura, Pontianak. Nah, Bang Rio ini juga sebagai Ketua Satma Pemuda Pancasila Kota Pontianak yang juga Ketua Yayasan BPP Dekopinwil Kalimantan Barat. Banyak sekali pemirsa jabatan anak muda kita satu ini. Ya, dengan harapan tentu ke depan akan semakin bersemangat lah ya generasi Amin, muda amin. kita ini. Ya baik, Bang Rio, terkait dengan pendidikan, khususnya kita bicara skop Kota Pontianak saja dulu lah ya, karena Bang Rio ini nanti sebagai ketua Satma PP Kota Pontianak dan juga KNP Kalbar atau Pontianak rencananya nanti. Kota Pontianak, Kota Pak. Pontianak, Insya ya Allah. tentu harus memahami betul bagaimana denyut nadi yang berkembang di Kota Pontianak sebagai tokoh pemuda tentunya. Baik, saudara sekalian, kita langsung saja bincang-bincang santai kita dengan Bung Rio ini terkait dengan persoalan pendidikan di Kota Pontianak. Bung Rio sebagai orang aktivis dan pemerhati lah katakan demikian di dunia pendidikan dan memang latar belakang guru ya di SMA 7 sekarang ya. Iya, Pak. Sebagai guru di SMA 7 tentu banyak memahami juga mengerti dengan berbagai macam persoalan pendidikan kita di Kota Pontianak. Terlebih-lebih saat sekarang ini cerita tawuran ini sudah luar biasa sekarang ini Bung Dio ya. Nah, bagaimana menurut Bung Dio terkait dengan persoalan pendidikan kita di Kota Pontianak ini? Ada sesuatu apa yang mesti kita benahi kira-kira? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Izin Pak, yang saya hormati Pak Dr. Herman Novi, karena beliau ini juga tidak asing lagi untuk kami sebagai pemuda. Nama beliau ya, sangat fenomenal lah di khususnya Kota Pontianak maupun di Kalimantan Barat. Terus terang aja kalau bicara sepak terjang politik ya salah satu mentor yang saya pernah mendengarkan ya, dari beliau juga begitu. Kemudian terima kasih Pak hari ini sudah mengundang saya untuk hadir di podcast. Semoga bermanfaat. Jadi kemudian izin saya Rio Rahmadanu tadi juga udah Bapak sampaikan juga perihal latar belakang saya. Kebetulan saya Ketua Satma Pemuda Pancasila Kota Pontianak yang aktif. Dan kemudian saya juga sekarang latar belakang profesi di guru Pak SMA Negeri 7 Pontianak. Kemudian saya juga menjadi ketua yayasan sekolah, yaitu lembaganya adalah Badan Pengelola Pendidikan atau disingkat dengan BPP Dekopinwil Kalimantan Barat. Nah, yang menaungi 3 sekolah Pak, yaitu SMP, SMA, SMK Koperasi Pontianak gitu. Ya, alhamdulillah dengan usia saya yang hampir 30 tahun nanti di tanggal 14 Februari 2025 Pak. Nah, alhamdulillah saya sangat bersyukur, semoga aja saya bisa memberikan energi-energi terbaik lah dimanapun saya berada begitu Pak. Iya, iya. Kemudian kalau bicara pendidikan nih Pak, nah kebetulan juga ya saya adalah sebagai guru ya status di dalam profesi Pak. Nah kalau saya memandang pendidikan ini adalah pendidikan bagaimana pendidikan ini bisa mencetak karakter dan moral peserta didik sih Pak. Nah menurut saya seperti itu karena yang pertama adalah mengapa perihal moral dan karakter ini akan menjadi kebermanfaatan Pak. Kebermanfaatan di dalam pendidikan itu adalah bagaimana yang paling utama adalah nilai-nilai ketuhanan Pak. Nah, di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, yang kedua adalah perihal pembinaan nih Pak. Nah, kalau menurut saya sekolah-sekolah itu ya memang wajib untuk membina peserta didik. Bagaimana peserta didik ini bisa efektif baik dalam proses belajar mengajar
ya, maupun hal-hal yang sifatnya minat dan bakat, Pak. Begitu. Nah, peserta didik harus dipenuhi dengan dua unsur itu begitu. Iya. Jangan hanya peserta didik ini diberikan apa kurikulum pembelajaran saja, tapi minat dan bakatnya kurang diberikan, Pak, perihal kurikulumnya begitu. Maka dari itu jangan salahkan peserta didiknya mencari hal-hal kesenangan di luar begitu, Pak. Nah, dan tentu ini harus menjadi sentuhan oleh guru-guru terutama. Kemudian yang paling utama lagi adalah orang tua. Nah, bagaimana orang tua ini selalu bisa mengetahui keadaan-keadaan anaknya di rumah begitu, di luar daripada sekolah. Karena 24 jam guru-guru juga tidak bisa untuk mengetahui keberadaan siswa tersebut. Nah, saya kira itu dulu ya, Pak. Iya, jadi poinnya itu tadi bahwa bagaimana bakat dan minat siswa itu Ya, ya, di samping juga tentu karakter atau moral betul sekali, Pak. siswa menjadi perhatian. Nah, terkait dengan bakat dan minat ini, nah kira-kira selama ini di sekolah sudah ada enggak upaya-upaya bagaimana untuk pengembangan kita kan ada tempat hari kan sempat juga cerita kurikulum merdeka, Iya. walaupun selanjutnya sudah mulai agak kabur-kabur juga Iya, gitu ya. betul. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka ini. Nah, kira-kira ini dalam konteks untuk bakat dan minat siswa ini, ya, sekolah ini sudah punya instrumen enggak bagaimana untuk menggali minat dan bakat para siswa itu sendiri, kemudian bagaimana untuk menyalurkan mereka sehingga betul-betul mereka memiliki satu keyakinan bahwa mereka punya bakat dan minat seperti ini dan itu mesti harus ada upaya pengembangan. Nah, kira-kira menurut Bung Rio selama ini di sekolah-sekolah sudah ada enggak instrumen yang mereka sekolah-sekolah lakukan ya kan yang mungkin sudah mendapatkan perhatian dari Diknas barangkali terkait dengan pengembangan menggali dulu bakat minat dan siswa itu sendiri ya kan sampai di mana kemudian bagaimana untuk pengembangan selanjutnya. Kira-kira Bung Rio gimana melihatnya? Menurut saya konteks secara umum tentu kalau bicara pembinaan ya sekolah semua pasti secara untuk di Indonesia ya. Saya kira negara lain juga sama. Tapi kalau kita bicara Indonesia ya secara kementerian itu sudah masuk ke dalam pembinaan di dalam seperti kayak ekstrakurikuler, Pak. Nah, ekstrakurikuler ini kan termasuk menjadi minat dan bakat siswa yang bisa siswa ikuti dan bisa dia mengeksploitasi nanti ketika misalnya dia senangnya misalnya di bidang olahraga, seni dan lain-lain ya begitu. Tapi saya kira dari seluruh siswa yang ikut di dalam pembinaan seperti kayak ekstrakurikuler itu tidak semua, Pak. Kan begitu. Nah, Tidak semua bisa teranu ya, iya, tidak kalaupun kemudian dari semua. satu kelas misalnya 36, ini kita ambil satu kelas, Pak. Dari Iya. 36 itu ya syukur-syukur yang ikut 10 orang, Pak. Nah, 25 orang ini kemana, Pak? Nah, Iya, kan iya, gitu, iya. gitu. Jadi artinya bakat dan minat ini belum begitu tergali ya. Iya, Jadi artinya ketika kita dalam sekolah itu mengembangkan bakat dan minat, langkah pertama itu kan mesti menggali dulu. Iya. Apa bakat dan minat masing-masing siswa. Saya Betul. pikir ini kan perlu satu instrumen khusus untuk mengetahui ya kan, mengetahui bakat minat masing-masing siswa. Saya pikir kalau ya ini banyak sekali bakat minat masing-masing nanti seperti apa bentuknya, kemudian diarahkan kepada kegiatan ekstrakurikuler atau bentuk seperti apa. Jadi sama ini menurut Bung Rio sendiri belum optimal dalam konteks untuk menggali, mengetahui Iya. bakat dan minat. Apakah karena memang instrumen sekolah itu yang kurang atau instrumen personalianya kurang atau mungkin ada satu public goods-nya atau barang-barang fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung atau seperti apa kira Bung Rio? Ya, bisa jadi salah satu fasilitas, Pak. Tapi menurut saya begini, Pak. Jadi ketika kita bicara institusi sekolah, tentu semua diharapkan ya bisa berperan, Pak, untuk peserta didik ini begitu. Yang pertama misalkan ini kalau kita bicara internal sekolah, Pak. Wali kelas bisa berperan, kemudian guru mata pelajar bisa berperan, kemudian pemimpin-pemimpin yang punya kebijakan bisa peran seperti kayak kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah itu bisa punya peran. Mungkin tenaga kependidikan seperti administrasi TU juga bisa berperan, Pak. Berperannya apa? Ya minimal ketika misalnya siswa ini tidak mengikuti lah. Katakan dari 36 ini hanya 10 orang yang mengikuti, artinya dia punya pelatih sendiri, dia punya ekstrakurikuler sendiri. Tapi 25 orang ini kemana misalnya? Ya tentu 25 orang ini
bagaimana bisa diinisiasi dia juga mempunyai kesibukan, Mbak. Kesibukan dengan nilai yang positif gitu. Tentu misalkan dia bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Iya, iya. Begitu. Karena orang tuanya sendiri ini kan pasti mengetahui cikal bakal anaknya sendiri atau peserta didik tersebut. Iya. Anak ini senangnya apa? Mungkin di dalam sekolah itu tidak ada ekstrakurikuler yang diminati oleh peserta didik ini. Artinya ketika misalnya pihak internal atau guru-guru di sekolah ini mengetahui, minimal wali kelas mengetahui bahwasannya kenal dengan orang tuanya yang sering beradaptasi dengan interaksi dengan orang tuanya juga. Iya. Nah, bisa memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak ini senangnya kegiatan yang ini loh Bu gitu. Misalnya di dalam sekolah itu terbatas dengan ekstrakurikuler. Saya kan karena saya ini kan Pak di swasta juga ya Pak ya, bukan hanya di negeri. Oke, kalau di sekolah di negeri mungkin banyak Pak. Nah, tapi kalau sekolah swasta ini Pak tergantung daripada Iya. iklim di dalamnya Pak. Kalau Iya. sekolahnya bagus berarti biasanya banyak ekstrakurikuler. Tapi kalau misalnya sekolahnya yang masih kurang terbatas Pak. Ya, Nah, dapat dikatakan bahwa optimalisasi iya, untuk menggali betul. bakat dan minat serta mengembangkan itu masih Iya. masih lemah ya. Iya. Barangkali ke depan kita berharap pemerintah kita perlu memformulasikan lebih lanjut Iya, tentang betul. bagaimana pola sistem yang harus dilakukan untuk menggali bakat minat itu sendiri, Iya. kemudian bagaimana untuk mengarahkan bakat dan minat itu sendiri. Betul. Kemudian yang kedua, Bang Rio, terkait dengan pendidikan moral dan perilaku siswa itu sendiri saat sekarang ini. Kita sudah ada pendidikan agama, kita sudah ada pendidikan moral, PPKN katakanlah demikian. Nah, apakah ini tidak cukup atau seperti apa kira-kira pandangan Bung Rio selama ini terkait dengan pengembangan moral atau perilaku anak itu sendiri? Oke Pak, kalau untuk pengembangan moral saya kira tadi latar belakang sudah kita bicara nih Pak ya. Nah sekarang kita mungkin masuk isi nih Pak. Nah moral ini yang sangat paling urgensi, yang paling utama saya kira untuk di dalam dunia pendidikan. Karena bicara etika, perilaku kesantunan, nah kesopanan terhadap teman sebaya, ya, peserta didiknya maupun kepada gurunya, mau kepada pihak luar gini. Nah ini yang sangat yang masih kurang saya kira untuk anak-anak bangsa kita Pak. Karena mohon maaf misalnya untuk menyelesaikan hal yang sederhana saja, misalkan kalau kami itu Pak ada yang namanya literasi. Literasi itu sebelum masuk ke dalam pembelajaran itu dia dibiasakan literasi, baik literasi itu membaca atau berdoa nih Pak, begitu. Nah, nanti siswa itu ketika sudah membaca atau berdoa, dia menulis yang namanya laporan lah gitu, catatan lah gitu ya di buku atau kertas lembar. Oke. Hal yang seperti itu aja sederhana kadang-kadang dilalai, Pak. Nah, lalai dengan kelalaian mereka ini tentu ini menjadi mencederai moral gitu, Pak. Karena ketika dia tidak menyelesaikan berarti dia tidak manut terhadap guru tersebut. Iya, iya. Berarti dia melanggar aturan daripada sekolah tersebut begitu, Pak. Nah, maka dari itu mengantisipasinya, Pak. Saya kalau misalnya saya mengajar di dalam di sekolah itu karena saya olahraga, ketika misalnya saya masuk saya absen dulu. Nah, absen dulu, ketika sudah absen ya mereka baru keluar. Nah, tapi saya minta dia selesaikan dulu literasinya, Pak. Nah, Iya. catat dulu. Jadi 36 siswa itu misalnya masuk semua. Nah, mereka satu-satu saya panggil dan mereka mengumpulkan. Nah, saya satu, si A, si B baru keluar ya. Tapi kalau misalnya saya percaya saja bahwasanya setumpuk itu 36 siswa itu sudah mengerjakan, ini belum tentu Pak. Karena kita biasa saya lakukan hal itu masih ada walaupun tidak semua ya Pak ya, mungkin ada 5 ataupun 10. Tapi dengan hal yang kebiasaan, 1 kali atau 2 kali aja saya melakukan hal seperti itu, mereka mungkin bisa berubah gitu Pak. Itu hal sederhana saya kira, nanti hal-hal yang lain sifatnya mungkin moral, perihal dia tegur sapa, mungkin sama saya sendiri lah ya. Nah, kalau misalnya pun saya tidak mengajar dia atau saya keluar ini pasti catatannya dia masih ingat sama saya bahwa saya ini adalah orang yang sangat teliti dan saya sangat memperhatikan dia begitu. Saya kira begitu, Pak. Iya, iya. Jadi barangkali kalau lihat formulasi kebijakan secara konkret terkait dengan pembangunan moral ini, Iya. sepertinya kita belum ada satu rumusan yang konkret seperti kayak begitu. Nah, kira-kira gimana menurut Bung Rio sendiri? Bahwa ini kan mestinya karena kita bicara pendidikan itu kurnya itu adalah pada bagaimana moralitas anak itu sendiri. Kalau persoalan intellectual buildingnya, pembangunan intelektual itu bisa berjalan, barangkali itu bisa disinkronkan. Nah, persoalannya terkait dengan moralitas anak. Kita lihat saat sekarang ini bagaimana anak penghormatan dengan guru, kita ya. Iya. Beberapa video kita lihat di media sosial yang sangat miris sekali.
bagaimana si anak dengan orang tuanya kadang-kadang sangat miris sekali gitu ya. Belum lagi kehidupan sosial masyarakat yang anak-anak kita sepertinya sudah tidak begitu terkendali lagi saat sekarang ini. Nah, sekarang banyak mengatakan bahwa ini sekolahnya bagaimana gitu, ya kan? Apakah selama ini memang sekolah ini nggak ada punya rumusan yang jelas, yang konkret terkait bagaimana pembangunan moral itu sendiri, ya kan? Nah, apakah tidak ada keseragaman cara polanya? Kalau zaman dulu kita kenal ada istilah wawasan Bita Mandala. Jadi artinya itu wawasan Bita Mandala itu bahwa sekolah itu sebagai sebuah lembaga yang menciptakan situasi moralitas dan perilakunya yang baik itu ya, yang tersinkron dengan bidang studi masing-masing. Nah, kira-kira menurut Bang Rio sendiri, kira-kira dengan kondisi saat sekarang ini, artinya formulasi kebijakan berkaitan dengan persoalan pembangunan moral ini sepertinya belum begitu terumuskan dengan baik. Gimana kira-kira Bang Rio? Ya, ini kalau kita bicara undang-undang Bapak, orang hukum juga kan. Kemudian kalau saya melihat Pak, pendidikan sekarang ini memang ada sedikit pelemahan ya Pak ya. Pelemahan kepada seorang guru lah begitu Pak, statusnya atau seorang pendidik. Yaitu maka dari itu mungkin menurut saya dengan adanya pelemahan-pelemahan kebijakan tersebut membuat guru ini berhati-hati nih Pak. Nah, cuman salah satunya ini aja menurut saya kurang optimal aja sih sebenarnya Pak. Optimalnya apa? Sebenarnya kebijakan itu saya kira dari mungkin zaman Bapak sampai sekarang mungkin sama, mungkin sedikit aja ya mirip-mirip lah. Tapi keseriusan saja Pak. Menurut saya apapun bagaimanapun kebijakannya, saya kira yang namanya seorang pendidik ya harus membimbing dan mendampingi siswa itu Pak, sampai ke akar-akarnya. Contoh misalnya Pak, sekolah sekarang, mohon maaf misalnya, seorang pemimpin di sekolah, mungkin minusnya menurut saya, karena kebetulan saya guru juga mengamati, dan saya juga mendengarkan sharing-sharing kepada kawan-kawan di luar sana sebagai guru, ini untuk mengambil kebijakan ini sangat berhati-hati Pak. Saking berhati-hatinya, takut nih Pak. Takut disalahkan. Takut disalahkan. Padahal Pak, kalau ini kita jangan berbicara undang-undang saja lah Pak, atau hukum Pak ya. Tapi itu memang kewajiban kita Pak sebagai guru, sebagai pendidik gitu. Sebagai pemangku kepentingan begitu. Kalaupun misalnya ada siswa ini yang fatal Pak, kita nggak bisa dalam 1 kali 24 jam ya memang apa yang kita sampaikan latar belakang tadi, latar belakang awal pertama tadi Pak, guru ini juga harus berkolaborasi dengan peran-peran yang lain-lain juga Pak gitu, orang tua dan segala macam begitu. Karena apa? Karena guru tidak bisa memastikan 1 kali 24 jam ini siswa ini aman-aman saja begitu Pak. Contoh misalkan ada kasus A misalkan ya, kasus A. Zaman sekarang mohon maaf, saking kehati-hatiannya bagaimana siswa tersebut karena udah mungkin belum fatal lah saya kira seperti itu, harusnya bisa dibimbing, harusnya bisa diberi toleransi walaupun sebenarnya takutnya tidak ada efek jerah misalnya seperti itu. Tapi kita lihat lagi Pak, apakah dia bisa berubah tidak gitu Pak. Terlepas daripada akan membawa atau berdampak kepada institusi, harusnya seperti itu. Nah, kita ini kan tetap berjaga-jaga nih Pak. Kalau ada kasus ya tentu dalam kasus ini harus pendampingan namanya Pak. Setelah udah dibimbing pendampingan. Kan hukumnya begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu tapi masih saja melakukan, artinya ya sudah berarti memang kita minta pemunduran diri. Karena sekarang tidak boleh Pak sekolah ini Pak mengeluarkan. Bagaimana? Ini kehati-hatian tadi. Bagaimana siswa tadi memang mundur Pak gitu Pak. Nah, tapi artinya dia tidak sekolah lagi di tempat yang sekolah tersebut. Iya, apakah itu bisa dimaknai bahwa sekolah itu gagal dalam melakukan pembinaan karena ada siswa yang bermasalah, mereka guru-guru yang ada di sekolah itu sudah merasa ini, mereka berusaha bagaimana caranya ada sekolah supaya siswa ini bisa ya kan udah biasa kita naikkan aja lah nanti pindah aja gitu kan. Istilah saya begitu. Paket biasanya Pak. Iya. Apakah itu kita maknai bahwa sekolah itu gagal dong kalau gitu pembinaan moral terhadap anak sampai sekolah ini kan bagaimana merubah perilaku anak. Ya kan? Betul. Bagaimana perilaku anak itu berubah. Nah, ketidakmampuan merubah perilaku anak timbullah seperti itu. Apakah bisa dimaknai itu? Oh, sekolah ini gagal kalau begitu. Oke, kalau menurut saya Pak relatif sih Pak. Kita melihat lagi pola kasusnya begitu. Tapi kalau misalnya kasusnya memang masih bisa ditangani, itu gagal Pak sekolah tersebut. Gagal ya. Maka dari itu dampaknya adalah bahwa siswa itu tidak dapat dibina, tidak dapat didampingi dengan sebaik-baik, efektif dan efisien. Jadi siswa ini nanti akan mohon maaf misalnya ketika dia di luar dia akan menjamurkan kepada peserta didik lainnya Pak. Bisa-bisa saja ada tali rantai temannya yang masih di sekolah tersebut akan mengikuti. Atau barangkali komunikasi antara orang tua pihak sekolah
kan ada istilah itu Indonesia strong from home. Ya, Jadi kekuatan itu ada dari rumah dulu gitu. ya. Nah, komunikasi antar sekolah dengan anu seperti apa kira-kira? Komunikasi sekolah dengan pihak orang tua menurut Bang Leo selama ini? Oke, kalau menurut saya ya tetap ada interaksinya Pak ya. Ya, Mm-mm. interaksinya, cuman mungkin belum optimal saja sih Pak begitu. Belum optimal Belum ya. optimal saja begitu. Kita punya komite sekolah loh. Ya, betul. Ah, kenapa kok belum optimal? Bukankah komite itu untuk menjembatani kepentingan sekolah satu sisi dan dari orang tua siswa sisi lain sehingga akan ketemu dalam sebuah kepentingan bersama gitu. Oke. Apakah komite nggak berfungsi dengan baik atau seperti apa kira-kira? Tentu komite itu berfungsi Pak. Cuma ini kembali kepada sekolahnya masing-masing Pak. Ini kalau bicara secara umum ya Pak ya. Mungkin sekolah ini bisa saja melibatkan komite ini dengan hal-hal yang lainnya, tidak mesti apa namanya, mungkin ketika misalnya seperti hal yang sifatnya apa namanya dampaknya kepada sekolah, kadang komite terlibat, tapi mungkin bisa saja apa namanya tidak maksimal dalam apa namanya ikut andil di dalam seperti itu. Memang sebenarnya yang bisa menyelamatkan, yang memberikan masukan kepada institusi sekolah itu adalah komite, Pak. Karena beliau adalah statusnya di mana komite ini adalah salah satu wali murid juga kan begitu. Nah, Iya. bagaimana wali murid ini sama-sama mempunyai anak peserta didik di dalam suatu institusi tersebut atau sekolah tersebut, ya dia merasakan juga kalau misalnya anaknya seperti itu, ya ketika misalnya ada hal-hal yang sifatnya kurang etis, ya mungkin itu jadi suatu pertimbangan. Tapi menurut saya komite ini sudah mungkin tergantung daripada sekolah lah, melibatkan sampai di mana begitu Pak. Jangan, mohon maaf misalnya, jangan hanya sekolah ini melibatkan komite pada saat mau ada kegiatan saja yang sifatnya apa namanya sumbangsi pihak komite kepada sekolah. Tapi seharusnya perihal apapun itu melibatkan komite. Kebetulan Pak, saya ketua yayasan di Badan Pengelola Pendidikan di Kopinu Kalimantan Barat, SMP, SMA, SMK Koperasi Pontianak, Pak. Jadi saya kemarin menyebarkan atau mengedarkan kepada kepala sekolah ya Pak, itu komite itu harus wajib dari wali murid Pak. Mengapa demikian? Nah, ketika misalnya wali murid yang dilibatkan, artinya ini guru atau sekolah atau yayasan bisa berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, pihak luar tapi tetap siswanya di sekolah di situ gitu Pak. Wali murid biasa disebut. Iya. Nah, maka dari itu sekolah ini bisa berkembang Pak, karena kita ada berkolaborasi dengan siswanya, dengan orang tua siswa gitu. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya, mohon maaf Pak, ini kan orang dalam semua nih Pak. Kekhawatiran itu terlalu lah begitu. Tapi menurut saya ketika misalnya kita dapat memahamkan, kita ya namanya swasta juga ya Pak ya, gitu. Sama-sama lah begitu, kolaborasi begitu bentuknya. Ya, jadi artinya komunikasi antara sekolah dan komite itu sangat penting sekali ya. Jadi artinya supaya ada satu kesatuan bahasa dan perilaku dan pola asuh yang dilakukan di orang tua dengan sekolah dan sebagainya. Ini perlu terbangun dan baik barangkali seperti itu gitu. Nah, ini yang kita melihat bahwa dinas pendidikan itu sendiri sepertinya belum begitu care dengan persoalan komite sekolah ini gitu ya. Nah, sehingga komite sekolah ini kan mestinya betul-betul memiliki peran dan makna yang begitu besar sebenarnya itu dalam konteks kemajuan sekolah itu sendiri gitu. Sebab sehebat apapun pihak sekolah itu kalau tidak didukung oleh pihak orang tua juga kan repot juga jadinya kan. Betul. Nah, ini kan mesti harus ada komunikasi yang baik gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika sekolah itu menegakkan kedisiplinan, orang tua tersinggung pula nanti kan jadi masalah. Sehingga nanti muncul lagi kriminalisasi terburu. Bagaimana Bang Rio? Sebenarnya inilah sifatnya kehati-hatian guru. Nah, ini yang menyebabkan kurang serius dan kurang optimal dalam pembimbingan dan pendampingan kepada peserta didik. Nah, kalau bicara tersinggungan segala macam Pak, mungkin itu relatif lah saya kira. Kalau misalnya memang anaknya memang salah, ya memang harus dibina dengan sebaik-baiknya begitu. Tapi kalau misalnya anaknya masih bisa ditoleransi, ya kita pun sebagai pihak pengajar atau sebagai guru, ya kita juga nggak sembarang ambil kebijakan juga sih Pak, begitu saya kira. Iya, jadi artinya kalau kita lihat cerita pendidikan ini, baik itu berkaitan dengan bakat minat siswa, terkait dengan moralitas siswa dan sebagainya, ini memang sangat kompleks sekali ya kan. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah tidak bisa sendiri untuk bermain, untuk berperan di situ. Tentu perlu membutuhkan berbagai pihak, ya termasuk terutama dari orang tua siswa itu sendiri. Tentu kayak demikian.
Ya tentu ini juga perlu didukung juga dari masyarakat juga Betul, barangkali betul, untuk Pak. menciptakan budaya-budaya yang baik ya kan, sehingga betul-betul anak begitu keluar dari rumah ke sekolah kemudian berada di masyarakat, masyarakat memperlihatkan juga bagaimana pola yang berlangsung di masyarakat. Nah, gimana Bung Leo? Iya, yang pertama, kalau bicara bagaimana melibatkan, melibatkan masyarakat, tentu yang paling utama adalah RT setempat ya, Pak. RT atau Hmm, RW setempat. Nah, saya kira mohon maaf misalnya, mungkin kepala sekolah nggak tahu siapa RT di situ gitu, Pak. hmm, Apalagi kadang-kadang kepala sekolah ini yang baru begitu. Harusnya yang paling utama adalah RT setempat gitu kan, ya, Pak. Ya, atau RW setempat, ya dipanggil atau berkenalan lah begitu. Nah, maka dari itu RT setempat karena mempunyai peran juga terhadap sekolah gitu. Bagaimana masyarakat setempat atau RT setempat ini bisa memberikan sumbangsi terhadap sekolah. Contoh ya, misalkan anaknya yang sekolah di sana. Nah, kebetulan anaknya sekolah di tempat tersebut karena yang sekarang ini kan pakai zonasi, Pak. Nah, hmm, jadi karena bapaknya sekolah anaknya sekolah di tempat tersebut dan kemudian ada orang ada kenal sama orang tuanya, kebetulan orang tuanya adalah RT juga. Jadi ini bisa bentuknya kolaborasi sebenarnya seperti itu, Pak. kooperasi Cuman ya. mohon maaf misalnya mungkin sekolah banyak menutup itu gitu, Pak. Jadi ketika saya menjadi ketua yayasan kemarin, saya mengupayakan bagaimana bisa bertemu dengan RT dan RW setempat begitu supaya tadi kolaborasi antara sekolah atau yayasan Hmm, kepada warga setempat itu bisa efektif dan efisien lah pada iya. kalau misalnya ada hal-hal di luar dugaan lingkungan sekolah masih di dalam ruang lingkup RT tersebut atau gang tersebut ketika anak-anak mungkin contoh misalnya ada yang merokok di warung mungkin di situ ada warung nah mungkin warga bisa menegurnya begitu tapi Hmm. kalau misalnya kita hanya cuek-cuek saja mungkin warga pun juga biasa Iya, saja jadi gitu perlu ada takutnya interaksi ya. ya ada pihak Mhm, dinas atau iya, orang-orang lain di luar daripada itu melihat bahwa sekolah membiarkan atau warga setempat membiarkan mhm, dampaknya kan jelek juga kepada iya. sekolah begitu, Pak. Jadi perlu interaksi antara sekolah dengan masyarakat Masyarakat sekitar setempat. setempat sehingga betul-betul karena keterbatasan guru untuk melakukan pemantauan terhadap Iya, iya, siswa heeh. dengan adanya koordinasi dan ya interaksi tadi mungkin orang tua masyarakat sekitarnya bisa untuk mendukung itu. Betul. Baik pemirsa sekalian, sekira demikian pembicaraan kita pada malam hari ini. Sudah banyak hal yang kita bicara tentang dunia pendidikan. Ternyata bicara pendidikan ini suatu persoalan yang sangat kompleks sekali dan itu mesti harus dilakukan secara bersama-sama dan itu dilakukan ya banyak pihak lah ya yang harus terlibat bukan hanya terkait dengan kebijakan pemerintah semata-mata tetapi juga bagaimana berkaitan dengan orang tua siswa itu sendiri, bagaimana dengan instrumen yang dimiliki oleh sekolah, baik itu instrumen personal instrumen, baik termasuk juga budgeting instrumen, termasuk juga public good instrumennya juga mesti harus betul-betul prima sehingga betul-betul dalam konteks untuk menciptakan siswa ini yang berwawasan, cerdas dan sebagainya dan tentu juga kita berharapkan tidak hanya cukup cerdas tetapi juga bisa bermoral gitu ya, berperilaku yang baik dan juga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ada sikap tanggung jawab terhadap berbagai hal. Nah, sekira demikian saudara sekalian, mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini dengan Bung Rio. Makasih Bung Rio Siap, atas makasih sama-sama, kehadirannya. Pak. Kita mudah-mudahan ini menjadi sebuah ya mudah-mudahan didengarlah para petinggi pengambil kebijakan di Kota Pontianak atau mungkin di Kalbar bisa untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang ya kita pahami juga bersama bahwa kebijakan pendidikan ini ada hal-hal yang bersifatnya kebijakan daerah, ada juga yang memang merupakan sentralisasi yang tentu di pusat. Ya tentu tergantung kita daerah bagaimana untuk menerjemahkan itu semua. Tidak lain dimaksudkan adalah untuk menciptakan sebuah tatanan pendidikan yang sukses. Suksesnya bukan dalam artian bahwa berapa siswa yang lulus, NIM mereka berapa, nilai mereka bukan hanya itu hanya sebagian kecil, tetapi bagaimana perilakunya. Oleh sebab itu tentu pendidikan perlu ada evaluasi yang konkret, baik itu output, intermediate outcome-nya maupun ultimate outcome-nya. Sekali demikian saudara sekalian, dialog kita malam hari ini terkait dengan pendidikan. Sekali demikian terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia selalu bagi kita semua. Oke, thank Siap, you makasih, Bung Pak. Dio. Siap, makasih, Pak.